mungkin diselamatkan Tuhan. Karena yang selamat hanyalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk kasus-kasus lain, saudara, yang kita tidak jelas, sulit bagi kita untuk mengatakan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, apakah kasus Yudas ini, dia masuk surga atau masuk neraka, itu perkara sulit atau tidak? Sebetulnya bagi saya adalah perkara sulit seandainya tidak ada pengakuan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus mengenai nasib Yudas. Ternyata ada pengakuan dari mulut Tuhan Yesus tentang nasib Yudas. Sehingga bagi saya, apakah Yudas masuk surga atau masuk neraka itu menjadi jelas di sini. Mari kita melihat ayat-ayatnya sekarang. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71 dikatakan di sana, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat 71 yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi Yudas, Tuhan Yesus berkata, namun seorang di antaramu adalah iblis. Itu Yudas. Apakah maksudnya ini, saudara? Yudas itu menjadi bagian dari pekerjaan iblis. Yudas itu mengambil bagian di dalam apa yang dikerjakan oleh setan, saudara. Ya, kalau begitu dia adalah pengikut setan, bukan pengikut Tuhan Yesus. Tapi dikatakan di sini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Jadi Yudas dipilih oleh Tuhan Yesus. Berarti dia rasul sejati, kan? Tidak, saudara. Waktu Yesus berkata di sini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Artinya apa? Memang 12 rasul itu dipilih oleh Tuhan Yesus, tetapi salah satu yang dipilih, perhatikan baik-baik, salah satu yang dipilih, yaitu Yudas, itu bukan rasul sejati. Memang Tuhan sengaja pilih untuk menggenapi jumlah yang 12 itu, ya. Jadi Yudas memang sengaja dimasukkan ke dalamnya, tetapi Yesus tahu persis bahwa dia adalah bagian dari iblis. Dan dimasukkan ke dalam murid-muridnya, saudara. Jadi tidak berarti di sini bahwa karena dipilih Yesus, otomatis Yudas adalah murid sejati, ya. Tidak demikian. Karena Tuhan Yesus jelas berkata di sini, ya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi yang dipilih Tuhan Yesus salah satunya adalah pengikut iblis. Ya, memang Tuhan Yesus sengaja berbuat demikian, saudara. Dia mempunyai kedaulatan, ya, untuk memilih siapa saja menjadi muridnya, termasuk pengikut setan boleh jadi muridnya, ya. Nah, saudara, kalau saudara membaca postingan Rudy Yohanes itu di channel YouTube Sang Debaters, ya, itu dia mengatakan Yudas masuk surga. Mengapa Yudas masuk surga? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu yang 12 ini akan kududukan di atas 12 tahta untuk menghakimi Israel. Yudas termasuk di sana, katanya, saudara. Ya. Lalu alasan lainnya katanya, waktu Yesus sebelum mati di atas kayu salib, dia mengatakan, ampuni dosa-dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, begitu. Dan tentu saja, semua orang yang diampuni adalah yang terlibat di dalam penyaliban itu, termasuk Yudas. Maka dosa Yudas diampuni. Oleh sebab itu dia masuk surga, katanya. Masih ada alasan-alasan lain, saudara. Saudara bisa lihat tanggapan saya di dalam satu video lain yang khusus menanggapi argumentasi daripada Rudy Yohanes. Mari kita melihat satu ayat lain sekarang, saudara. Kalau di sini tadi jelas, ya, Yudas memang dipilih Kristus untuk menjadi murid, tetapi dia adalah bagian dari iblis dan sengaja dipilih oleh Tuhan, ya. Dan bagi Tuhan Yesus tidak masalah. Salah satu muridnya itu adalah bagian dari iblis, tidak masalah, saudara, ya. Lalu kemudian di Yohanes 17 ayat yang ke-12 saya akan membaca. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Siapa yang ditentukan untuk binasa ini? Di sini Kristus berdoa untuk murid-muridnya secara khusus dan nanti untuk semua orang-orang yang percaya kepada dia melalui pemberitaan para murid, ya. Nah, waktu khusus berdoa untuk para murid yang 12 ini, Tuhan Yesus berkata, seorang di antara mereka itu binasa, ya. Ditentukan untuk binasa. Siapa itu?
jelas Yudas. Kalau kita membaca ayat ini dari terang Yohanes 6 ayat 70-71 tadi, jelas ini merujuk kepada Yudas, karena Yudas memang bagian dari setan. Ya, dia adalah pengikut setan, bukan murid Kristus yang sejati. Ya. Nah, saudara-saudara, apa artinya ditentukan untuk binasa? Di dalam versi King James, saudara, ya, istilah binasa di sana ya ditentukan untuk binasa. Istilah binasa di dalam versi King James dikatakan perdition, ya. Jadi dikatakan di sana the son of perdition, ya. Mungkin saya membaca seluruh ayat ini. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Jadi saudara, son of perdition. Perdition ini apa, saudara? Perdition ini binasa, ya, kebinasaan. Jadi son of perdition adalah anak kebinasaan. Kalau saya merujuk kepada apa yang didefinisikan oleh Merriam-Webster Dictionary, dikatakan perdition itu memiliki arti eternal damnation, ya, penghukuman kekal, atau hell, ya, neraka, begitu. Jadi itu adalah penghukuman neraka, ya. Kalau saya merujuk kepada Cambridge Dictionary, dikatakan di sana perdition itu, ya, a state of punishment that goes on forever, ya, believes in some religions to be suffered by evil people after death, ya. Jadi saudara, satu penghukuman kekal, ya, selama-lamanya yang dipercaya oleh sebagian agama, ya, oleh beberapa agama, yang diderita oleh orang-orang yang masuk ke dalamnya itu setelah dia mati, saudara. Jadi son of perdition ini apa? Anak neraka, anak kebinasaan. Maka Tuhan Yesus sendiri dari mulutnya berkata apa? Yudas itu adalah anak neraka, anak kebinasaan. Bagaimana bisa masuk surga? Jadi kalau Tuhan Yesus berkata Yudas itu anak neraka, dia masuk neraka, maka tidak mungkin dia masuk surga. Nah, Rudi Yohanes tidak meneliti firman Tuhan dengan cara yang seperti ini, saudara, dan secara serampangan dan ngawur mengatakan Yudas masuk surga, saudara. Tidak ada itu dalam sejarah gereja. Kalau kita menafsir dengan benar, ya, itu Yudas itu masuk ke neraka, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini.